Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Kalau dekat lagi bearish. Oke, sepertinya Bitcoin dan beberapa koin hari ini meskipun warna hijau tapi masih rasanya bearish banget ya. Bitcoin masih di angka $66.000 dan beberapa koin ya meskipun warna hijau kayak tapi rasanya masih bearish banget. Begitu beberapa altcoin dan meme coin ya kayaknya masih belum terjadi pemompan yang signifikan banget gitu ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin dan banyak lagi kalian bisa dapatkan, cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% tanpa biaya untuk perdagangannya. Dan di sini juga di saat market lagi bear di Bitkit ada yang naik sampai dengan 118%, 42% dan banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang baru-baru itu hampir rata-rata ada di Bitkit semua ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin setelah halving yang keempat terjadi. Nah, jadi akumulasi yang kalian bisa lihat di kotak merah ini seperti di tahun 2020 yang mana mereka mengalami sideways di sini. Kisaran akumulasi ulang atau konsolidasi ini kurang lebih sekitar antara 60 ribuan sampai dengan 70 ribuan dolar. Jadi Bitcoin masih bakal berputar-putar atau melakukan konsolidasi di angka-angka tersebut. Jadi fase akumulasi ulang ini itu bisa berlangsung beberapa bulan bahkan sampai dengan sideways ini ya berlangsung setelah halving itu kurang lebih 5 bulan. Jadi banyak investor yang terguncang pada tahap ini tuh karena kebosanan yang mengalami ya konsolidasi di angka tersebut ya belum kencang-kencang gitu ya. Jadi kalau misalkan dia naik 70 ribuan dolar kemudian tiba-tiba koreksi sampai dengan 60 ribuan dolar ya masih hal wajar karena masih konsolidasi di area support dia di angka 60 ribu dan resistnya di angka 71 ribuan dolar. Jadi setelah Bitcoin keluar dari area akumulasi ulang ini terobosan ke tren yang warna hijau. Ya, kalian bisa lihat fase ini kayaknya bakal lebih percepatan. Diprediksikan di bulan Agustus atau di bulan September tahun 2024 ini sebelum masuki fase yang warna hijau ini. Bitcoin juga tetap berada di jalur buruan yang lebih lama, namun tingkat percepatan siklus ini tuh saat ini masih sekitar 170 hari ya, meskipun Bitcoin sudah mengalami periode konsolidasi selama 3 bulan lalu sampai dengan saat ini. Namun Bitcoin juga kayaknya sih harus tetap berada. Jadi dalam waktu ulang ini setidaknya selama 90 hari atau lebih akan mendekati sinkronisasi ulang dengan siklus halving yang lalu seperti tahun 2020, halving yang ketiga, halving yang kedua tahun 2016. Ini chart mereka mirip-mirip banget seperti halving yang pertama tahun 2012 pun nggak jauh beda seperti ini. Mereka jadi bakal mengalami konsolidasi sebelum memasuki fase bulan selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga bahwa pada siklus tahun 2015 ke tahun 2017 Bitcoin mencapai puncaknya itu sekitar 516 hari setelah halving terjadi tahun 2016 ya. Kemudian pada siklus tahun 2019 ke tahun 2021, Bitcoin itu mencapai puncaknya sekitar 546 hari setelah halving. Makanya jika sejarah ini terulang dan puncak bull market berikutnya itu terjadi berarti antara 518 sampai dengan 546 hari ke depan ya setelah halving terjadi. Jadi ya tinggal 300 hari lagi ya, kurang lebih ya. Itu berarti Bitcoin dapat mencapai puncaknya dalam siklus ini pada pertengahan ya kalau nggak September atau Oktober tahun 2025. Nah, saat ini Bitcoin mengalami percepatan dalam siklus ini tuh sekitar 170 hari. Jadi semakin lama Bitcoin melakukan konsolidasi atau sideways di sini setelah halving, maka akan semakin baik untuk melakukan sinkronisasi ulang siklus ini saat ini dengan siklus halving yang luar biasa kenaikannya. Kita lihat aja nih. Yes, selain itu juga, oke, jadi calon kandidat juga nih si Joe Biden. Nah, selain Donald Trump, Robert Kennedy Jr. yang memang mereka menggebu-gebu pokoknya terhadap Bitcoin lah ya, mendukung lah kurang lebih. Kayak seperti mereka ini lagi mengambil hati-hati pada para trader kripto di Amerika gitu ya. Mungkin agar mengambil hatinya untuk memilih mereka mungkin ya. Oke, jadi di sini Joe Biden dan pemerintahnya akan menghadiri meja bundar Bitcoin dan kripto di DC pada bulan Juli mendatang. Aduh, kita lihat aja nih ya harga Bitcoin bakal seperti apa. Makanya sebenarnya enak banget sih pembelian buy the dip ketika halving apalagi lagi konsolidasi saat ini sebelum memasuki puasa bulan ya kayaknya oke-oke aja karena memang holder sejati itu adalah pemenangnya. Berapapun kalian melakukan entry pada saat ini kayaknya tinggal tunggu aja. Oke deh kayaknya
pasti bakal ngaceng pada waktunya gitu ya. Oke, di sini juga ada pernyataan secara khusus dari Donald Trump, calon kandidat Presiden Amerika Serikat juga ya. Oke, saya akan mengakhiri perang Joe Biden terhadap kripto, dibilang di sini. Dan masa depan Bitcoin itu akan terjadi di Amerika. Nah, oke, selanjutnya datang dari Shiba Inu. Oke, Shiba Inu kemarin peringkatnya adalah 12. Saat ini sudah menggeser dari Apex Avalanche. Jadi udah masuk mau 10 besar atau 9 besar lagi nih. Berada pas di bawah Dogecoin. Hanya beda kurang lebih 7 miliar dolar untuk market cap-nya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan di angka 0,5, 0,7 rupiah seperti di bulan Maret nih kalau nggak salah ya. Pas tertinggi di tahun 2024 ini. Kayaknya masih terang banget, apalagi masuki fase bull run buat Bitcoin setelah halving kelihatan kencang banget. Apakah si Shiba bakal menggeser atau menjadi raja meme coin, menggeser dari Dogecoin? Kita lihat aja nih. Jadi memang di tingkat pembakaran mereka akhir-akhir ini itu meningkat drastis, karena mungkin memanfaatkan momen lagi bearish ini atau lagi deep gini. Mereka kan harganya lagi turun tuh harga Shiba, jadi mereka semangat gitu ya untuk melakukan pembakaran dari Shiba Inu. Maka naik selama 1 minggu terakhir itu naik sampai dengan 685% tingkat pembakaran dari Shiba Inu. Wow. Nah, selain juga perusahaan D4Go, mereka baru saja dalam membentuk sebuah sejarah dengan menjadikan salah satu layanan pesan antar dengan antar makanan pertama yang mana mereka bisa menerima dari delivery tersebut pembayarannya dengan bentuk Shiba Inu. Wah, keren banget nih ya. Jadi ini inovatif, ini difasilitasi melalui integrasi mereka dengan Coinbase Commerce dan memungkinkan transaksi mata uang kripto yang lancar untuk pesanan mereka yang dilakukan pembayaran dengan Shiba Inu. Oke, selain itu juga, selain dari Bitcoin ETF Spot, Ethereum ETF Spot itu sudah disetujui di Amerika Serikat. Nah, ternyata ini ada komunitas, ada proposal bahwa ketika Shiba Inu di ETF-kan spot oleh Grayscale. Jadi mereka mengadakan tanda tangan dengan petisinya sampai dengan 15.000 tanda tangan, yang mana agar Shiba Inu itu ditambahkan oleh Grayscale menjadi Shiba ETF. Dan ini menarik banget. Apakah didengar atau seperti apa? Tapi kita lihat ya gambaran beberapa koin seperti XRP, Solana itu juga bakal diluncurkan ETF spotnya di Amerika Serikat. Nah, tapi pertanyaannya di tahun ini atau di tahun depan, tapi itu sudah ada gambarannya. Jadi kayaknya mungkin lebih cepat di tahun ini atau di tahun yang akan datang. Kita lihat aja. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa altcoin dan meme coin bisa mengikuti hal tersebut ya. Kita lihat aja. Selain itu juga bahwa ada update terbaru dari Shiba Eternity atau dari game dari Shiba Inu Token, yang mana mereka di sini mengalami pembaruan yang cukup signifikan banget. Jadi kalian sudah bisa bermain dan berlatih di versi selulernya. Jadi kalian bisa menggunakan di Play Store atau di App Store, di mana kalian juga bisa mendapatkan keyballs, namun versi blockchain itu akan berbeda. Jadi Trade for Ship ini itu akan memainkan peran besar. Jadi bond yang ada di shop mereka itu akan memungkinkan dapat belanja dengan bond tersebut. Jadi kepemilikan Shiboshi juga, kalian tidak dapat bermain dengan Shiboshi lain kecuali kalian tuh memiliki Shiboshi NFT yang asli atau menyewa dari holder lain. Makanya Shiba Eternity ini pokoknya mengumpulkan ekosistem dari Shiba Inu semua ya. Ada bond, ada Shiboshi, ada juga beberapa ekosistem lain yang ikut di dalam Shiba Eternity tersebut. Jadi saling berkaitan ya, saling berhubungan di sini. Nah, ini juga ada prediksi dari CoinGecko yang mana memprediksi bahwa harga beberapa altcoin dan meme coin ya Shiba Inu di angka 0,00623 berarti 0,8 rupiahan, PP ya tembus di angka 0,4 rupiahan. Kemudian kurang lebih ada DOG ini kencang banget. Ini udah saya bahas sekitar 2 bulan yang lalu. Ini nggak tahu ya bisa sekencang ini ya buat DOG Go to the Moon ini. Kemudian Toncoin $15, Jasmy Coin ini udah lama banget, ini salah satu coin old yang udah saya bahas 2 tahun yang lalu yang merdeka tahun ini gitu ya, luar biasa sangat pemompaannya. Kemudian bond juga diprediksi sampai di angka 0,8 dolaran. Oke, kita tunggu aja. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena Bitcoin kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.